Selamat pagi semuanya. Di sini kami dari kelompok AWGN, yaitu pengenalan materi terhadap aditif white Gaussian noise. Yang mana dari anggota tim yaitu Torik Akmal Rasidi Paupa dengan NIM 118.130.148. Roni Johannes Sudabalok yaitu saya sendiri dengan NIM 118.130.150 dan Nur Arif Kurniawan dengan NIM 118.130.151. Next, langsung ke simulasi aja, Rip. Nah, di sini kami sebelumnya sudah menjelaskan mengenai dari pendahuluan sistem model, mana pada pada pekan 11 dan 12. Nah, ini terdapat simulasi dan pembahasan dan kesimpulan untuk mengenai pekan 13 sampai 15. Nah, simulasi dan pembahasan maksud saja pada pembahasan yang mana dengan simulasi dan menganalisa hasil dari perbandingan PR modulasi 16 GAM dan 64 GAM pada kanal aditif Gaussian noise. Yang mana pada simulasi ini dengan pengujian memasukkan EB N0 dengan suatu 0 desibel sampai 40 desibel dan 100.000 bit dengan sinyal informasi acak yang akan dikirimkan noise pada kanal AWGN, yang mana ketika akan ditransmisikan dan juga akan diterasikan mulai dari 100.000 kali untuk penggunaan EB per N0 tersebut. Next. Nah, ini berikut merupakan gambar kurva perbandingan modulasi 16 GHz dan 64 GHz terhadap kanal AWGN. Next. Oke, selanjutnya pada kedua modulasi tersebut dapat mencapai yang telah ditentukan, di mana modulasi 16 GHz dapat membutuhkan EB per N0 yang sebesar 15 desibel, sedangkan pada modulasi 64 GHz membutuhkan EB per N0 sebesar 24,6 desibel. Untuk dapat simulasinya, pada kurva tersebut hasil dari modulasi yang ada ditampilkan akan menunjukkan bahwa modulasi 16 GHz membutuhkan EB per N0 besar 18 dB dan 64 GHz 24,7 desibel, sehingga hasil dari simulasi menunjukkan bahwa kanal AWGN modulasi 16 GHz memiliki suatu kinerja yang baik dibandingkan 64 GHz karena memiliki suatu gap EB per N0 dengan nilai 9 desibel. Oke, Mas. Selanjutnya mungkin kita masuk ke kesimpulan. Pada kesimpulan ini, di mana tugas yang kita buat ini dari pengalaman dari terhadap aditif white Gaussian noise yang melakukan simulasi terhadap modulasi 16 GHz dan 64 GHz terhadap kanal AWGN dan kinerja antara modulasi 16 GHz dan 64 GHz menggunakan kanal AWGN menghasilkan 16 GHz baik karena hanya membutuhkan EB per NO 15 desibel dan 64 desibel sebesar 24,6 desibel. Biasanya di jaringan 5G ini dengan kualitas data yang setelah proses transmisi yang dilakukan cocok menggunakan modulasi 16 GHz. Berikut referensi mungkin bisa teman-teman ini. Saya kembalikan ke Roni. Baik, terima kasih dari Arif dan Torik. Mungkin dari teman-teman apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai AWGN ini tentang simulasi yang sudah kami paparkan? Sebenarnya saya ada sedikit pertanyaan buat ini. Sebenarnya tadi saya kurang paham di bagian gambar modul. Yang mana tuh? Yang ini. Ya, yang ini. Bisa tolong dijelaskan? Oke. Di sini kan terdapat bermodulasi 16 GHz dan 64 GHz terhadap kanal AWGN. Nah, jadi gambar grafis ini
yang mana di sini kan udah ada nih, udah saya masukkan nih, misalnya 1, 2, 3. Nah, untuk satu itu merupakan teori AWGN 64 3M. Yang sama simulasi AWGN 64 3M. Nah, yang kedua ini, yang di tengah, ini merupakan teori AWGN 18 3M. Dan yang ketiga, yang terakhir itu simulasi AWGN 16 3M. Nah, jadi di sini terdapat yang nomor satu ini, teori AWGN 64 3M ini, dia merupakan di 25 desibel. Nah, sedangkan untuk yang kedua ini, dari AWGN 16 km ini, dia terdapat pada kanal 18 desibel yang tadi sudah dijelaskan. Nah, yang ketiga ini dia simulasi AWGN-nya 16 km ini, dia terdapat pada 15 desibel. Nah, ini merupakan perbandingan modulasi 16 km dan 64 km terhadap kanal AWGN. Mungkin tadi yang saya jelaskan. Saudara Arif, sudah jelas? Terima kasih Saudara Roni, cukup jelas. Baiklah, terima kasih, cukup. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari tim kami. Bila ada salah dan kata dari tim kami, mohon dimaafkan. Dan terima kasih.